Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Kita ada di sesi terakhir tokoh-tokoh muda. Ketemu beliau Khairil Anwar, nama yang pasti sangat akrab dengan teman-teman. Sejak sekolah dulu begitu belajar puisi, selalu contohnya puisi-puisinya Khairil Anwar. Jadi tokoh muda, sangat muda yang luar biasa. Malam hari ini kita coba tengok versi ngaji filsafat. Ya meskipun beliau sebenarnya nggak terlalu ingin kita bahas mungkin ya. Fotonya aja dia nggak mau dipajang, jadi saya nggak ngasih foto. Gayanya kan memang beliau nggak suka diatur-atur di kotak-kotak. Kalau ngaji kita kan apa-apa dirumuskan, didefinisikan, di kotak-kotakkan. Kalau gayanya Khairil dia pastinya tidak suka. Karena ya rata-rata teman-teman yang seniman itu kan punya kelebihan di 4 hal yang beda sama kita. Yang pertama di persepsi, yang kedua di intuisi, yang ketiga di kontemplasi, dan yang keempat di ekspresi. Ini 4 hal yang kita juga punya sebenarnya, cuma teman-teman yang seniman itu biasanya punya khas. Persepsi misalnya ya, cara mereka menangkap realitas itu biasanya beda dengan cara kita menangkap. Kalau kita menangkap realitas ya pakai panca indera, mereka juga pakai panca indera. Tapi cara mereka menyerap realitas dalam hidup itu mungkin beda dengan kita. Makanya mereka lebih mengedepankan alat yang kedua, namanya intuisi. Ketika intuisi tajam, orang bisa menangkap hal yang oleh orang lain tidak tertangkap. Kita melihat apa, yang kita pahami apa, tapi kalau mereka yang dipahami bisa beda. Mungkin kalian melihat ngaji filsafat ini sebagai wah sangat berguna, sangat bermanfaat. Mungkin kalau teman-teman yang punya jiwa khusus kayak seniman itu menangkapnya bisa beda. Mungkin bisa ditangkap, oh ini anak-anak yang malas baca mesti. Oh ini anak-anak yang pingin instannya saja mesti. Oh ini bisa begitu. Nah itu kesimpulan ini kan butuh pemikiran panjang. Tapi kalau yang terlatih menangkap realitas dengan intuisi, mereka bisa cepat. Hal yang kita butuh gagasan panjang, mereka bisa menangkap secara cepat. Itu kemampuan-kemampuan jenis intuitif. Dulu kita membahas ini panjang lebar di Henry Bergson. Silahkan yang tertarik bisa diperdalam kemampuan intuitif itu. Yang kalau dalam Al-Quran yang punya Nabi Khidir, yang membuat Nabi Musa kebingungan. Yang ketiga kontemplasi. Kalau ini pasti biasanya ya para penyimak, seniman, para penyair itu kan kuat di kontemplasi. Dan yang terakhir adalah ekspresi.
Mereka ini biasanya punya kelebihan, sehingga apa yang dirasakan bisa diekspresikan dengan pas. Kadang-kadang kalau kita yang orang biasa-biasa itu merasakan apa, mau menyampaikan itu susahnya luar biasa. Ngerti sih Pak, tapi gimana ya ngomongnya? Karena kita sering begitu. Coba kamu katakan yang kamu rasakan apa? Gimana ya Pak ngomongnya? Ada. Tapi kalau mereka itu punya kemampuan di situ, sehingga kadang-kadang kita kayak gitu loh Pak yang tak maksud, seperti disampaikan itu loh. Nah, itu kelebihannya para penyair. Bahkan nanti di Al-Quran kan ada satu surat khusus yang judulnya Asy-Syu'ara, para penyair. Di antara ijaznya Quran kan antara lain itu kemampuan Al-Quran untuk menaklukkan syair bikinan manusia. Oke, cuma malam ini kita ketemu beliau, Khairil Anwar, yang meninggalnya sangat muda, usia 27 tahun. Kelahiran 22, nanti meninggalnya 49. Jadi masih sangat muda, penyakitnya sudah banyak, mungkin karena hidupnya tidak tertib. Oke, ya mungkin yang bagian itu boleh tidak ditiru. Ya, bagian yang bagus-bagus kita tiru. Gunanya ngaji itu kan begitu. Setiap tokoh kita gali, ada yang bagus diambil, kalau ada yang tidak suka ditinggal saja. Oke, malam ini saya bawa beberapa slide. Cuma mungkin slide untuk malam ini slide paling tidak rapi. Sebenarnya saya mau ngurut seperti biasanya, tapi kelihatannya orangnya tidak mau. Jadi ya saya bawa saja apa adanya, puisi-puisinya. Oke, dua sisi pribadi ini. Ada sebuah penelitian dari teman-teman psikologi yang punya hipotesis kemungkinan struktur kepribadian seorang Khairil itu punya dua sisi. Ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Yang semacam ini biasanya gaya psikoanalisis. Jadi kalau dilihat dari puisi-puisinya Khairil itu kan yang pertama jelas dia seorang yang individual. Jadi yang dia sampaikan, yang dia puisikan itu apa yang dia rasakan sebagai individu. Cuma kadang-kadang agak bertolak belakang. Ada yang menggebu-gebu, semangat, bergairah, berjuang, tapi ada yang pesimis, rasanya gelap tentang kematian dan macam-macam. Nah, maka ada hipotesis, itu memang dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Kadang-kadang nadanya sangat gelap, sangat buram. Nah, ini mestinya pengalaman waktu dia muda. Dia kan waktu kecil di Medan sampai usia sekitar 18 tahun. Tapi ini dia anaknya orang kaya, anaknya bupati. Tapi terus ayah dan ibunya cerai, pindah ke Jakarta. Dimulailah dia kekecewaan demi kekecewaan. Dimulai terus gaya yang agak buram, agak gelap, agak pesimis tadi. Tapi jangan salah, beliau juga keponaannya Perdana Menteri Sultan Syahrir. Lingkungan para pejuang, orang-orang yang semangat, orang-orang yang cinta tanah air. Ini juga nanti mempengaruhi kepribadiannya, meskipun dia tidak mau terlibat langsung. Kalau di rumah pamannya ada rapat-rapat, dia tidak pernah ikut. Paling masuk ke ruang rapat tujuannya satu, minta rokok. Ya, jadi kebiasaannya kalau ada orang lagi sibuk bahas apa, dia masuk, permisi om sebentar, minta rokoknya, terus pergi lagi. Tapi mau tidak mau nanti dia di beberapa momen kehidupannya juga ikut membantu perjuangan saat itu, ngantar surat, jadi kurir apa, dan seterusnya. Dari situ nanti lahir beberapa puisi perjuangan. Ya termasuk nanti kekecewaan-kekecewaan dengan perempuan-perempuan yang dia cintai, baik yang nyampe maupun yang tidak nyampe.
Dalam riwayat hidupnya ada yang bilang kurang lebih ada, kalau ditelusuri dari puisinya itu sekitar 11 perempuan. Ya, meskipun terakhir beliau ya jangan cek-cek itu. Memang riwayat hidupnya begitu, 11 perempuan yang kebanyakan ya berakhir dengan patah hati. Makanya kalian kalau ingin pinter bikin puisi, patah hatilah. Ya lo, orang pinter puisi itu kan jatuh cinta, tapi ada yang lebih dahsyat lagi, patah hati. Wah, kalau kamu patah hati coba kamu nulis, itu mesti dahsyat luar biasa tulisan-tulisanmu. Oke, otomatis pokoknya kamu jadi puitis. Nah, jadi itu dua sisi kepribadian seorang Chairil Anwar. Jadi trauma masa kecilnya masih membekas. Gaya hidupnya agak suka-suka. Ini gambaran anak muda yang pemberani untuk mengambil keputusan hidup. Kalau kalian kan tidak terlalu pemberani. Kalian mungkin, saya memutuskan jadi seniman, itu hari ini mungkin kalian ragu-ragu. Saya mau nulis puisi saja, itu mesti pertanyaan pertamanya, lo besok makan apa kalau hanya nulis puisi, kan itu. Tapi kalau Chairil Anwar berani, sehingga perekonomiannya memang agak seret. Sampai nanti belakangan dia cerai dengan istrinya, Ibu Hafsah, dan tetap komitmen dengan dunia seni dan kepenyairan. Cuma jangan salah, beliau memang luar biasa, sangat total di dunia perpuisian. Levelnya sudah internasional, tidak cuma nasional. Beliau jadi objek kajian mahasiswa-mahasiswa sastra seluruh dunia. Pengaruhnya ya pasti saya bilang tadi kalian rasakan kan, sejak kalian sekolah SD mungkin sudah kenal Chairil Anwar. Oke, kalau generasimu mungkin kenalnya sejak film Ada Apa Dengan Cinta, film-film jenis itu kan sering ngutip puisi-puisinya Chairil Anwar. Jadi itu kepribadiannya. Terus kita gali sebentar sebelum ke puisi-puisinya ya. Yang jelas Chairil yang pertama mirip kayak Ahmad Wahid, mirip kayak Ji kemarin, mirip sama Kiai Wahid. Ada ciri yang sama apa? Mandiri. Jadi bahkan kalau Chairil mandiri meskipun tergolong dalam tanda petik tidak mampu secara ekonomi, tapi tetap dia milih untuk berkarya di bidangnya. Tidak tergantung siapapun, tidak berdiri dengan dukungan siapapun. Itu nanti yang membuat langkahnya lebih mudah. Karena kalau kita bersandar, kalau kita minta didukung, kalau kita apalagi minta dibantu oleh siapapun, hasilnya ya kita akan tidak berani, tidak kuat, mudah dipesan dalam tanda petik, harus punya komitmen tertentu pada yang mendukung kita. Tapi kalau tidak punya sandaran apa-apa, ya kita tidak ada tuntutan komitmen pada apapun atau siapapun. Kita lebih bisa mandiri. Kalau kamu punya utang pada siapa, ya kamu harus tergantung pada yang ngasih kamu utang. Tidak bisa mandiri. Kalau kamu dibantu siapa, ya kamu tergantung pada yang bantu. Maka prinsip pertama di tokoh-tokoh muda yang kita bahas sejak awal bulan kemarin, yang sangat menonjol adalah mandiri. Kalau kalian hari ini kan susah untuk mandiri. Dalam banyak hal mungkin kalian tergantung. Karena kalian sendiri merancang kebutuhanmu adalah hal-hal yang membutuhkan ketergantungan. Kamu butuh HP, kamu butuh pulsa, kamu butuh terkenal, kamu butuh macam-macam kebutuhanmu. Itu membuatmu butuh sandaran karena kamu sendiri belum mampu memenuhi kebutuhanmu sendiri. Akhirnya kamu tergantung.
Begitu kamu tergantung, kamu akan susah mandiri. Berarti syarat untuk mandiri apa? Jangan target macam-macam. Keinginanmu coba dikontrol biar kamu tidak tergantung. Jadi inginkan hal yang menurutmu kamu mampu memenuhinya tanpa bantuan orang lain. Itu akan bisa membuatmu mandiri. Itu langkah pertamanya itu. Tapi kalau keinginanmu sangat besar, mimpimu sangat luar biasa yang membuatmu butuh orang lain, ya mungkin kamu perlu dukungan orang lain, tapi resikonya jadi tidak mandiri. Ya boleh di langkah-langkah awal perjuanganmu, tapi finalnya harus mandiri. Itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muda di bulan ini. Semuanya mandiri, tidak ada yang tergantung. Yang kedua, ciri yang sama adalah kreatif. Kalau menurut saya, kreatifnya seorang Khairil Anwar tidak pada kuantitas karyanya, tapi pada kualitas karyanya. Mungkin kalian yang punya jiwa seni punya puisi lebih banyak, tapi orang membaca puisimu tidak wow sama sekali. Ya, jadi mungkin orang membaca puisimu itu ada gitu, puisi apa ini? Tapi coba puisinya Khairil Anwar itu cuma sedikit loh. Kita inventaris ya di 3 buku yang terkenal tentang Khairil Anwar itu ada 70 puisi asli, 4 puisi saduran, 10 puisi terjemahan, 6 prosa, 4 prosa terjemahan. Itu kan mungkin bagimu yang suka nulis puisi, buku harianmu itu kan penuh puisi. Kalau dijajar dengan karyanya Khairil Anwar, mungkin ya saya bilang tadi, karyanya kualitas. Siapa membaca puisinya Khairil Anwar itu kan rasanya puisi itu cocok dengan dirinya. Kamu baca puisi Aku misalnya, itu kan kayak yang muda baca puisi Aku itu rasanya kayak wah, aku bener ini. Jadi inilah aku. Kan kamu selalu bilang gitu. Padahal mungkin Khairil Anwar aku itu aku dia sendiri. Tapi kamu yang baca merasa aku itu adalah aku juga. Tidak hanya yang nulis puisi. Dan nanti banyak puisi yang lain orang merasa cocok. Kalau dalam bahasa semiotik ada open text, atau kadang pakai istilah open plex. Jadi siapapun baca, dia bisa menarik makna dari situ. Dari disiplin apapun, dengan perspektif apapun, bahkan untuk tujuan apapun, teks ini bisa memberi makna. Yang sedih bisa pakai itu, yang sedang pesimis bisa pakai itu, yang sedang semangat bisa pakai itu, yang sedang bergairah bisa pakai itu, yang sedang putus asa bisa pakai itu. Ini biasanya kalau di semiotik itu disebut teks yang luar biasa. Al-Quran itu kan itu, ayatnya 1 tapi tafsirnya bisa ribuan. Itu menunjukkan bahwa vitalitas teksnya luar biasa. Jadi kalau kalian mampu bikin puisi yang vital, yang vitalitasnya luar biasa, jadi tidak cuma kamu yang ngerti maksudnya, tapi orang bisa memaknai versi mereka sendiri dari teks itu untuk kehidupan mereka. Itu berarti teks yang punya vitalitas. Nah, itu ciri-ciri karya puisi yang ditulis oleh Khairil Anwar. Makanya gurumu SD pakai puisinya Khairil Anwar, nanti kamu ganti SMP ya masih puisinya Khairil Anwar lagi, SMA ya masih puisinya Khairil Anwar lagi. Padahal kita punya banyak sekali sastrawan. Nah, itu contoh karya sastra yang secara kualitas tinggi. Dia sangat vital. Oke, jadi itu yang perlu kita teladani yang pertama dari seorang Khairil Anwar. Dia mandiri dan kreatif. Yang ketiga, bebas tapi inspiratif. Jadi Khairil Anwar itu punya banyak
inspirasi dan banyak menginspirasi orang lain. Hidupnya, kalau cerita kalian baca-baca buku tentang Chairil Anwar itu, meskipun banyak puisinya yang meledak-ledak, sebenarnya hidupnya kayak orang apa ya, basa Jawa ini kayak wong asarasen. Apa arasarasen itu? Bukan males, apa arasarasen itu kayak orang ogah-ogahan, alah, kayak gitu loh, enggak kok semangat kayak puisi-puisi yang enggak. Dia kayak orang paling nanti ke teman kosnya siapa, minta makan, nongkrong, ngerokok, terus jadi gaya hidupnya itu. Banyak orang menyebut dia bohemian. Agak gaya-gaya hipis. Bohemian itu cara gaya mode hidupnya itu mode suka-suka aku aja. Tapi sebenarnya dia agak tertib karena dia terkenal kalau pakai baju necis. Makanya banyak perempuan suka, karena dia juga ganteng. Nggak tak bawa fotonya ke sini biar kamu nggak merasa kesaingan. Jadi dia terkenal ganteng tapi hidupnya, dan rambutnya kan tidak dibikin gondrong, tidak dibikin kumuh, tidak. Dia kalau pakai baju suka yang necis, yang sudah disetrika, meskipun ya kayak tadi agak ogah-ogahan, suka-suka lah gitu. Yang paling banyak fotonya kan beliau sedang pakai rokok karena memang penggemar berat rokok. Dia bebas, termasuk yang menginspirasi kan ada istilah dulu zaman kemerdekaan sering orang bikin slogan-slogan merdeka atau mati. Terkenal di antara slogan juga ada slogan Bung, ayo Bung. Itu yang usul Chairil Anwar. Cuma inspirasinya itu kalimat untuk perjuangan, cuma inspirasinya dari waktu dia nongkrong-nongkrong di depan lokalisasi, terus nonton perempuan-perempuan manggil-manggil, ayo Bung, datang Bung. Jadi ketika ada yang tanya, apa ya enaknya semboyan perjuangan kita, terus katanya Chairil, sudahlah pakai aja Bung, ayo Bung gitu. Itu kan kreatif, inspiratif, cerdas. Jadi bebas, dia eksentrik, pekerjaan tetapnya tidak ada, suka ngerokok, penyakitan, selalu banyak uang, selalu kurang uang. Kalau kamu kan uangnya banyak, kalau kamu kan kebalikannya itu semua. Yang kurang dari kalian mungkin karyanya. Kalau beliau karya-karyanya luar biasa meskipun dengan banyak kekurangan. Jadi yang sangat menonjol selanjutnya berarti bebas, mandiri, bebas, dan inspiratif. Inspiratif itu tidak dalam arti orang harus meniru pola kehidupannya, tapi ketika melihat gaya hidupnya orang terinspirasi. Jadi makanya orang inspiratif itu bukan orang kayak gini sebenarnya nggak inspiratif. Kalian saya kasih tahu terus, oh iya Pak berarti itu benar, itu namanya hanya ikut-ikutan. Inspiratif itu saya ngomong apa, yang muncul di kepalamu apa. Wah, ketika saya ikut ngaji filsafat, saya punya ide begini Pak. Itu berarti ngaji ini inspiratif, bisa melahirkan hal yang baru, tidak sekedar diulang yang lama. Inspiratif itu sifatnya kreatif. Makanya kalau ada orang, wah orang ini inspiratif sekali, berarti orang ini memicumu untuk berpikir dan jadi kreatif. Entah kata-katanya, entah perbuatannya. Dan itu yang tampak dari seorang Chairil Anwar. Terus berani. Saya bilang tadi, saya contohkan sebentar, dia orang yang berani mengambil keputusan. Umur 18 tahun sudah nggak mau sekolah. Ini usia ketika pas ayah ibunya cerai. Terus dia memutuskan, sudahlah nggak usah sekolah saja, aku tak jadi seniman, nulis puisi saja. Itu keputusan luar biasa, berani. Kalau kalian mungkin tidak berani mengambil keputusan radikal semacam ini, tapi dia berani. Kamu apa berani? Saya Pak ingin jadi, kamu jadi penulis saja kan nggak pede.
Saya pengen pinter nulis, saya jadi penulis Pak. Tapi berapa ya Pak royaltinya buku? Kira-kira kalau sebulan dapat berapa? Kan kamu selalu ngalkulasi itu. Jadi kamu selalu ketakutan ketika nyampe ranah itu, sehingga keputusanmu selalu setengah-setengah. Tapi orang kayak Khairil Anwar, dia berani, saya putuskan jadi seniman. Ekonomi tidak dipikir, ya pontang-panting memang, tapi ternyata dia total di situ. Kayak ciri selanjutnya itu totalitas, dan dia sukses di situ karena serius. Tidak kok terus memutuskan seniman tapi terus sakarepe dhewe, tidak. Dia memang total ingin serius bikin puisi, jadi seniman yang benar. Jadi berkarya sesuai bidangnya, sedalam mungkin, sebagus mungkin. Rezeki, ekonomi, macam-macam mungkin nanti akan datang sendiri, ngikut biar saja. Jadi kalau bisa beraktivitas sesuai bidangmu, beraktivitaslah. Jadi diputuskan dan yang total, jangan setengah-setengah. Jangan minder. Kalau Khairil Anwar ini minder, tidak akan lahir seorang Khairil Anwar. Zaman itu sudah banyak sastrawan, sudah banyak seniman, sudah banyak ahli puisi. Tapi dia dengan gayanya sendiri, dia muncul dan bikin tren, bikin gaya, sehingga dianggap pelopor, dewanya angkatan 45. Jadi beranilah mengambil keputusan, kemudian total lah. Bidang apapun yang menurutmu baik dan kamu ahli di situ, total lah di situ. Insya Allah nanti kamu ketemu buahnya. Kayak Khairil Anwar itu meskipun usianya tidak panjang, kalau kita hitung 18 sampai 27, itu hanya sekitar 9 atau 10 tahun. Bayangkan kamu yang nggak lulus kuliah sampai 7 tahun. Itu kan selisih sidik dengan kehidupan kreatifnya Khairil Anwar. Kamu belum apa-apa, skripsi yang tidak jadi-jadi. Tapi seorang Khairil Anwar bisa punya karya-karya luar biasa di rentang waktu yang tidak panjang. Itu kenapa? Karena dia mantap dan total. Jangan dikira dia orang yang sangat pintar bikin puisi langsung jadi puisi. Tidak, ada beberapa catatan yang menyatakan ya kalau bikin puisi ya dia pakai coret-coret, pakai nggak cocok pakai. Bahkan ada cerita satu puisi itu ada 12 versi. Jadi karena dia ingin hasil puisi yang bagus, itu menunjukkan dia total. Jadi ingin beneran bikin puisi yang bagus karena dia sudah mendeklarasikan diri, memantapkan diri hidup sebagai seorang ahli puisi. Kalian juga begitu, jangan setengah-setengah. Mungkin kamu suka bidang kuliahmu sekarang, pengen jadi ahli filsafat, atau ahli tafsir, atau ahli ekonomi, atau ahli... Ya jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya kalian tidak akan dikenal. Harus sedalam mungkin, semantap mungkin, biar punya kontribusi, biar bisa dicatat oleh sejarah. Paling tidak sejarah keluargamu sendiri. Nah ya, kalau keluargamu sendiri aja nggak nyatet kan sudah ironi itu kan, sudah tragedi luar biasa itu. Jangan sampai besok anak-anakmu cerita, simbahmu dulu kerjaannya apa? Apa ya simbah itu, ngono ya. Berarti tidak ada kesannya sama sekali. Jadi berkaryalah secara mantap. Dan jangan salah, Khairil Anwar ini saat beliau hidup belum dapat penghargaan macam-macam sampai meninggal karena ada yang bilang TBC sejak lama, kemudian puncaknya kena tifus sehingga ususnya infeksi, kemudian meninggal. Jadi kesehatannya agak lemah karena mungkin gaya hidupnya kurang tertib. Tapi dari sisi semangat, dari sisi kesungguhan berkarya perlu diteladani. Oke, kalau kita hari ini kan mungkin kalau urusan kesehatan oke, urusan fasilitas oke. Zaman Khairil Anwar jangan dibayangkan ada laptop, ada HP.
Kalau sekarang nulis kan ganti 12 kali kan gampang, tinggal di save as apa di delete, dibikin baru. Kalau dulu kan orat-oretan itu. Zaman dulu nulis surat cinta itu bisa setengah buku surat itu habis. Karena salah kan, nggak mau salah kan kalau nulis surat ke pacar itu salah satu huruf, waduh keliru, disobek, ganti nulis lagi. Itu bisa satu surat, bisa setengah buku, bisa satu buku. Itu versi-versinya banyak. Kalau zaman sekarang kan gampang, kamu nulis keliru aja kan kamu tinggal nambahi maaf typo gitu kan. Iya. Kalau dulu ndak laku model typo, kalau belum jadi ya belum perfect, belum dikirim. Sekarang fasilitas mudah, mau apa saja kamu mudah. Tinggal semangat dan gairahmu yang harus dibangkitkan lagi. Karena menurut saya sekarang banyak sekali fasilitas terus membuat kita terlena. Waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak urgent dalam hidup kita. Padahal kalau agama kan menyarankan kullu ya'malu ala syakilati. Orang itu ya kalau bisa setiap orang silahkan beraktivitas berkarya sesuai syakilati, sesuai bentuknya. Berarti sesuai bakatnya, sesuai passionnya. Cuma banyak kita yang tidak mau, mungkin agak ragu-ragu total di passion kita. Biasanya pertimbangan-pertimbangan macam-macam tadi, ekonomi, pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan budaya tertentu mungkin. Tapi kalau memang passionmu, biasanya suksesmu ada di situ. Oke, sukses itu ya lahir batin. Kalau sukses sekedar bisa kawin, bisa kerja, kemudian punya anak, membesarkan anak, ya gampang. Cuma hidupmu kan tidak memuaskan akhirnya. Masa hanya itu? Zaman dulu banyak orang yang mengalami semacam Khairil Anwar ini. Bahkan banyak raja seperti Ibrahim bin A'zam, seperti Buddha Gautama. Itu kan raja, putra mahkota. Tapi mengikuti passionnya, meninggalkan kerajaan. Padahal dia tinggal nunggu dinobatkan jadi raja, tapi berani meninggalkan kerajaan, meninggalkan harta benda, meninggalkan semua fasilitas untuk mengejar pencerahannya. Kalau kita kan yang takut itu, takut kehilangan fasilitas. Itu tadi yang membuat kita tidak mandiri. Jadi kalau kalian memang berani, putuskan sekarang ingin jadi apa. Sebelum, kalau sudah diputuskan, totalitaslah di situ. Kadang-kadang kalau kalian ini kan memutuskan aja kan masih ragu-ragu sekarang. Ayo putuskan. Iya Pak, tapi jadi apa ya Pak? Ayo boleh, passionmu apa? Kamu nyaman ketika ngapain? Dorongan jiwamu apa? Saya punya teman yang sama-sama kuliah, tapi meskipun kuliah filsafat, dia merasa passionnya gambar, melukis. Dan kalau cuma karena dia merasa melukis itu bukan, tidak memberi jaminan masa depan, passion ini tidak dituruti, akhirnya jadi sering gelisah. Sampai kemudian ada momen pencerahan bahwa dia harus mengikuti passionnya untuk kemudian melanjutkan jadi pelukis. Mungkin kalian ada yang pintar ngelukis, tapi mungkin kamu juga kayak dia, ragu-ragu apa bisa dengan ngelukis. Mungkin bayanganmu ngelukis itu terus kamu ngelukis, kamu angkut kemana-mana, siapa yang beli lukisan, kan bayanganmu gitu terusan. Jadi kamu tidak percaya dengan konsep-konsep rezeki, konsep-konsep. Kamu ngerti ini pokoknya hanya kamu yang cari uang. Oke, ya nanti kapan-kapan kita bahas ya. Setelah filsafat hidup macam-macam, mungkin filsafat hidup tentang rezeki. Karena banyak orang mispersepsi tentang rezeki. Ada cerita bagus tentang rezeki, saya masih ingat. Ada sufi namanya Ibrahim bin A'zam. Ibrahim bin A'zam ini punya murid orang kaya, saudagar. Satu ketika muridnya ini
melihat ada burung yang sakit. Burung yang sakit ini dia ya tidak bisa terbang kemana-mana. Tapi ternyata kuasanya Allah, setiap hari selalu saja ada burung lain yang datang memberi makan burung yang sakit ini. Terus dia, wah, kalau gitu memang rezeki itu sudah dijamin oleh Allah 100%. Ngapain aku kerja capek-capek jadi saudagar? Terus dia ngadep ke Ibrahim bin Adham, Syekh, sekarang saya sadar tentang rezeki, maka mulai besok saya tidak usah kerja lagi, tidak usah ngapa-ngapain lagi, saya mau ibadah saja. Diketawain sama Ibrahim bin Adham, loh kamu itu melihat burung sakit diberi makan burung lain, yang kamu baca kok burung yang sakit. Mbok kamu baca burung yang ngasih makan ini loh. Kamu kok milih burung yang sakit? Pilihlah jadi burung yang ngasih makan burung yang sakit. Kamu salah membaca. Nah itu, sehingga konsep-konsep rezeki itu perlu kita review lagi. Karena belakangan kan ada cerita orang yang rezeki itu dari Allah, makanya kita tidak perlu lagi utang di bank, kita tidak perlu lagi kayak itu. Banyak sekarang konsep bulat di situ. Saya lihat kemarin viral juga. Kapan-kapan ya kita ngomong tentang rezeki. Terus ini belum nyampe puisinya, saya agak belakangan saja puisinya. Ya, itu saya gabung dua ya. Cinta tanah air itu pasti tidak perlu saya jelaskan. Puisi-puisinya sangat kelihatan sekali. Terus cinta ibu. Jadi ada cerita satu ketika Khairil ini pernah juga mengalami di penjara. Cuma dia tidak galau karena di penjara yang dipesan satu, tolong ibuku dijagain pada HP Yasin. Jadi karena memang ya beliau hidup di Jakarta kan sama ibunya setelah cerai sama ayahnya. Maka selain cinta tanah air yang luar biasa, juga cinta ibu. Terus terakhir 3 sekaligus ya, membaca. Khairil Anwar ini ahli 4 bahasa: Indonesia, Inggris, Jerman, Belanda. Makanya dia bisa menjelajahi banyak referensi. Meskipun karena cinta tanah air tadi dia tidak banyak menyerap istilah-istilah asing. Puisi-puisinya kan bahasa Indonesia rata-rata. Oke, jadi membaca. Membacalah. Tidak mungkin bisa lahir karya berkualitas di dunia seni, sastra, puisi, dan macam-macam kalau kalian malas membaca. Bagi yang jeli, tokoh yang kita bahas semua, 4-4-nya ada kesamaan minat, yaitu minat bacanya tinggi. Ada yang kemarin Kiai Wahid itu sehari 5 jam minimal membaca buku. Nah, kalian juga silakan bikin target sendiri membaca. Pokoknya jangan berhenti membaca. Apapun, tentang apapun, membacalah. Karena nanti membaca itu manfaatnya banyak. Mungkin kamu tidak hafal. Saya sudah baca Pak, tapi ya paham sih Pak, tapi setelah bukunya saya tutup, saya tidak hafal, saya lupa lagi. Ya kalau versi kepenulisan, kalau kalian belajar jurnalistik, itu antara lain fungsinya membaca bukan hafal isinya, tapi kemampuanmu mengkombinasi kata, pengayaanmu terhadap pilihan-pilihan kata yang semakin banyak. Itu di antara manfaatnya membaca di situ, paling tidak itu. Jadi kayak puisi itu kan butuh diksi yang beragam, butuh kekayaan pilihan kata. Kalau kalian pilihan katanya terbatas, ya agak susah.
butuh penghayatan terhadap rasa kata, rasa bahasa. Nah, itu butuh rajin baca. Yang kedua, Khairil ini seorang yang pantang kalah. Bukan pantang menyerah saja, tapi dia pantang kalah. Berarti orang pantang kalah itu cirinya apa? Dia harus sungguh-sungguh di bidang yang dia terjuni. Karena kalau tidak ya mesti kalah nanti. Sungguh-sungguh lah. Jadi tidak sekedar pantang menyerah itu kan kamu berjuang, meskipun hasilnya tidak jelek, tidak apa-apa, yang penting aku tidak nyerah, itu kan pantang menyerah. Tapi pantang kalah itu hasilnya harus bagus, jangan sampai aku kalah. Jadi lebih mantap di level pantang kalah. Terus ya dia pejuang rasa. Pejuang rasa itu orang yang apa, mungkin bahasanya agak emosional dalam tanda petik ya. Orang yang mengikuti kata hatinya. Jadi kalau kita kan agak sering bikin batas-batas untuk keinginan kita, kata hati kita. Tapi kalau Khairil Anwar enggak. Termasuk ketika dia nulis puisi. Jadi itu ciri-ciri dan karakter seorang Khairil. Gaya puisinya orang mengenalnya ekspresionis. Jadi ekspresionis itu kemampuan untuk mengekspresikan seluruh apa yang berkecamuk dalam dirinya secara penuh. Yang saya bilang tadi itu tidak gampang. Banyak orang tidak mampu. Itu yang membuat banyak nanti potongan-potongan puisinya jadi abadi dalam tanda petik. Kalian mungkin sering dengan istilah sekali berarti sudah itu mati. Itu ya Khairil Anwar. Hidup hanya menunda kekalahan. Itu Khairil Anwar. Mereguk hidup sepuas-puasnya dalam kepuasan yang sedalam-dalamnya. Aku ini binatang jalang. Itu kan istilah-istilah yang familiar, luar biasa. Diksi ini sering kita pakai untuk mengekspresikan diri kita. Tapi itu semula kan dari Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu kan kita sering pakai ini. Meskipun mungkin orang kok bisa ya hidup 1000 tahun lagi. Itu kan orang tidak bahas itu. Tapi orang ngerti bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi itu, di balik itu ada semangat untuk terus berjuang. Nah, itu kan tanpa harus dijelaskan, kalian bisa menangkap maknanya. Kemudian ada lagi ngomong tentang kuburannya, karena Khairil Anwar termasuk tokoh yang seolah-olah dia ngerti akan meninggal dan dikuburkan di mana. Kau penuh seluruh dan macam-macam. Jadi itu gaya seorang Khairil. Oke. Jadi mungkin bisa dibayangkan yang sekarang seperti apa sosoknya. Kita mulai dari puisi, dan urutan puisi ini agak susah diatur, jadi agak acak. Saya mulainya dari sini. Hampir separuh puisinya Khairil Anwar itu tentang kematian. Kita lihat ya. Ini saya jangan suruh baca puisi, nanti kamu kaget. Ya, rasakan saja, kita malam ini kita latihan ya. Resepsi puisi. Jadi serap puisi ini versimu untuk hidupmu. Yang saya bilang tadi, puisi itu kan teks yang terbuka. Berarti bukalah dirimu biar teksnya masuk. Kemudian rasakan kira-kira konteksnya untuk hidupmu dalam hal apa. Itu cara memahami puisi begitu. Kalau kamu tanya penyairnya sekalipun, dia tidak akan cerita puisi ini tentang apa, untuk apa. Ya silahkan kamu hayati sendiri. Ini puisi yang judulnya 1943.
Ini ada rasa semangat berjuangnya, ada rasa betapa berat halangan yang merintangi, ada rasa tapi tetap harus diperjuangkan apapun yang terjadi. Jadi racun berada di reguk pertama, membusuk rabu terasa di dada, tenggelam darah dalam nanah, jalan kaku, lurus, putus, candu, tumbang, terbenam, hilang, terus lumpur, lahir, tegak, berderak. Kata-kata ini kalian baca pelan-pelan, potonglah di bagian mana, nanti maknanya berubah sesuai keinginanmu. Kalau ini saya potong lumpur, lumpuh, lahir, tegak, berderak, selesai. Kamu pause di situ, nanti maknanya beda kalau saya pause di rubuh, runtuh, mengguruh. Jadi itu puisi itu yang dalam tanda petik saya bilang tadi ya, berkualitas kan rasanya setiap kepala bisa memotong kata sesuai keinginannya. Menentang, menyerang, kuning, merah. Hari ini kalau saya berhenti di merah, mungkin bayanganmu partai. Ya, atau jangan-jangan yang muncul di kepala ada yang bayangannya mungkin agak keras, mungkin darah. Atau merah itu aja hitam. Hitam juga punya konotasi macam-macam. Kalau dalam dunia semiotik, setiap kata itu punya banyak makna, namanya polisemi. Jadi kata yang sama bisa melahirkan banyak sekali konotasi. Kursi, bangku, macam-macam itu kan punya konotasi banyak. Hitam, kering, tandas, rata, rata, rata. Semoga yang muncul di kepalamu bukan warung. Iya. Iya. Loh ya kan orang membaca itu sesuai semesta pemikirannya. Hari ini kan orang Jogja, kamu yang mahasiswa kenali ya rata-rata. Dunia, kau. Dan terakhir, aku terpaku. Jadi ada kepahitan, ada kebingungan, ada gejolak, ada halangan, ada apatisme, ada pesimisme dari satu puisi ini. Itu yang saya sebut tadi, ciri seorang ekspresionis. Kalian mengungkapkan secara sekaligus perasaan yang campur aduk semacam ini mungkin agak sulit. Tapi ya Khairil Anwar yang sudah ahlinya puisi jadinya mudah. Oke, terus ya. Kalau ini untuk neneknya tercinta, ini puisi pertama yang ditulis masih mudah dipahami. Membaca kata-katanya kan orang langsung kenal. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridhoanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu di atas debu, dan duka maha Tuhan tak bertahta. Ini kan, kalau ini mungkin bisa ditelusuri makna keharuannya ketika neneknya meninggal. Jadi bukan kematian yang menusuk kalbu. Sebenarnya yang pertama-tama bukan kematian itu yang membuat terharu, tapi yang membuat terharu apa? Keridhoanmu menerima segala tiba.
tak ku tahu setinggi itu. Jadi yang mengharukan itu keikhlasan neneknya waktu meninggal. Jadi sudah rela, sudah ikhlas, dan itu yang bikin haru. Dan ya, duka maha Tuhan tak bertahta, ya, duka yang luar biasa menyergap. Nah, ini puisi yang dikirim ke pertama kali. Jadi Khairil Anwar ini di awal-awal karirnya yang ngirim ke majalah ya ditolak-tolak, ke panji masyarakat ditolak, dianggap terlalu individual. Kayak kalian kan yang awal-awal mungkin nulis di koran, di majalah itu kan ditolak terus. Nah itu ya harus tahan banting. Zaman saya mahasiswa dulu bisa, hitungan saya kiriman ke 13-14 baru ada yang dimuat. Zaman saya dulu saking jengkelnya aku jajal ini nggak dimuat gara-gara karya apa gara-gara ngantri apa-apa, tak jajal nulis neng surat pembaca. Ternyata dimuat di surat pembaca. Zaman itu ya, entah mau bahas apa gitu, tak kirim nang surat pembaca, pemberitahuan apa gitu, dimuat. Berarti memang mungkin kurang bermutu tulisanku. Bukan karena korannya lihat namanya. Kalian juga begitu, tidak apa-apa, nulislah. Ya kalau mau dikirim, sekarang lebih mudah dikirim. Kalau dulu ngirim tidak lewat pos. Kalau sekarang kan kamu tinggal email. Oke, seorang Khairil Anwar juga pada awalnya banyak ditolak, meskipun belakangan disukai. Kalau ini kalian kenal pasti ya, tentang aku. Bagi yang sudah belajar filsafat eksistensialisme atau filsafat-filsafat yang lain tentang diri, sebenarnya puisi ini boleh dibahas dengan perspektif-perspektif filosofis. Ada yang bilang bahwa puisi ini sebenarnya ditujukan awalnya untuk ayahnya yang menceraikan ibunya. Tapi saya bilang tadi, teks itu semakin terbuka dia semakin berkualitas. Setiap orang bisa memaknai versi hidupnya masing-masing. Dari sini kan muncul kalimat aku ini binatang jalang. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga engkau. Ini waktu SD kamu mesti disuruh baca puisi ini. Ya, tak perlu seduh sedan itu. Ini mungkin dulu ayahnya mungkin merayu, mbok yo kamu sekali-sekali jenguk ayah, sekali-sekali datang ke sini nengok dan macam-macam. Tapi ku mau tak seorang merayu, tidak juga engkau, dan tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Makanya Khairil Anwar sering digelari si binatang jalang. Bukan tidak sopan, wong dia sendiri yang bilang aku ini binatang jalang. Jadi berarti dia si binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi ini. Jadi puisi ini kan rasanya orang yang sudahlah kamu tidak usah peduli padaku, biarkan aku seperti adanya, aku ini tidak kayak yang lain, pokoknya aku ini khusus. Biarkan aku seperti diriku, meninggalkan semua kesedihan, dan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, jadi ini kan rasanya orang yang sudah ada masalah banyak, kemudian sudahlah aku tak pergi saja, tidak usah peduli padaku, biarkan aku menyongsong masa depanku sendiri. Itu kan rasanya semacam itu. Ya versimu mungkin ya kamu kontekskan dengan hidupmu sendiri. Mungkin masalahmu banyak, problemmu banyak,
berlarilah. Berlari, tinggalkan semua kesedihanmu, dan hiduplah 1000 tahun lagi. Itu kan belokan yang luar biasa. Dari segala kesedihan malah lahirnya harapan untuk hidup 1000 tahun lagi. Bukan putus asa, bukan menyerah, tapi justru ingin hidup lebih panjang, meskipun diiringi oleh sangat banyak masalah. Itu di sini sekaligus ada optimisme, ada kesedihan, ada pesimisme juga. Itu kemampuan mengolah kata-kata. Oke, jadi ini puisi tentang kediriannya. Nanti di belakang ada lagi. Kalau ini tidak perlu saya baca, kalian pasti pernah baca. Puisi perjuangan biasanya dibaca kalau ada lomba puisi 17 Agustus antara Karawang, Bekasi. Jadi yang menarik dari Khairil Anwar itu, kalau dalam dunia estetika itu ada namanya the thing. The thing itu ada sesuatu yang dijelaskan susah, tapi nggak cuma bisa dipahami dari kata-katanya, tapi puisi ini ada sesuatunya. Nah, itu di hampir semua puisinya Khairil Anwar ada itunya. Kan orang melakukan kritik sastra atau analisis puisi, kadang-kadang yang dibahas orangnya, yang dibahas struktur karyanya, bisa macam-macam. Tapi ada satu isu yang sering juga dimunculkan, ada sesuatunya. Tapi orang susah membahasakan sesuatu itu apa. Kayak kalian misalnya lihat siapa gitu temenmu, sebenarnya wajahmu itu biasa-biasa, tapi entah ya ada apanya, tapi kok aku suka wajah kayak gitu. Nah, itu berarti ada the thing-nya yang kamu mendefinisikannya susah. Kadang orang menyebutnya misteri. Itu yang bikin kadang cowoknya gantengnya luar biasa, ceweknya biasa-biasa, atau sebaliknya. Kamu lihat apa toh dari dia? Dijelaskan susah, tapi ada sesuatu yang tidak tahu apanya ya. Kok menarik? Meskipun bagi temanmu yang lain tidak menarik. Itu namanya the thing. Kamu lihat karya tertentu kadang-kadang iki apa ya? Kadang karya-karya yang model-model abstrak itu kan kamu bacanya, ini apa sih ya, karya kok tidak jelas itu ya. Tapi yang paham itu ngerti bahwa ada sesuatu di balik karya itu. Itu namanya the thing. Dan yang semacam itu ada di karya-karyanya Khairil Anwar. Jadi punya muatan sesuatu yang luar biasa. Kalau kalian bisa punya karya yang semacam itu, ya berarti kalian punya kualitas. Jadi ada sesuatunya, tidak sekedar ikut-ikutan yang lain. Sama kayak puisi Karawang Bekasi ini kan ada semangat yang terbangkitkan, ada kesedihan, ada kegelapan kematian, ada itu kan macam-macam campur aduk di situ. Sengaja saya skip karena masih banyak puisi yang lain. Terus kalau ini puisi patah hati, ya, jadi puisi ditinggal kawin. Ya, judulnya Tak Sepadan. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak dan berbahagia, sedang aku mengembara serupa Ahasveros. Ahasveros ini tokoh dari tradisi Yahudi yang dikutuk untuk mengembara sepanjang hidupnya. Jadi ada cerita Ahasveros ini menolak dikunjungi oleh Yesus. Maka dia dihukum untuk mengembara sepanjang hidupnya. Itu kan tidak enak ya. Piknik itu enak, tapi kalau piknik tidak ada hentinya,
tidak boleh pulang, itu namanya bukan piknik. Nah, itu kutukan bagi tokoh namanya Ahasveros. Ada yang bilang Ahasveros itu ya aslinya seorang raja namanya Xerxes dari Persia, tapi versinya macam-macam. Tapi yang dimaksud ini bahwa orang yang mengembara tiada henti. Jadi kau kawin, beranak dan berbahagia, sedang aku mengembara, serupa Ahasveros. Berarti mengembara tidak kembali lagi, pokoknya mengembara terus, kemana-mana terus. Dikutuk sumpahi Eros. Kalau Eros ya dewa cinta. Dikutuk Eros berarti selalu merasakan kepedihan, rasa sakit dalam cinta. Aku merangkai dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik juga kita padami unggunan api ini, karena kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggang tinggal rangka. Oh itu wis ketok ya, kalau ini kalian langsung paham bahwa ini betapa sakitnya ditinggal kawin. Ya, cuma kalau Khairil Anwar bisa jadi puisi yang luar biasa semacam ini. Kalau kalian kan paling ya nangis sama bikin status. Ya, ya sekali-sekali bikin status yang romantis yang itu. Jadi makanya istilahnya tak sepadan. Tak sepadan itu kayak kalimat biarlah aku yakin kau bahagia dengan pasanganmu, sementara biarlah aku terbakar tinggal rangka. Tidak apa-apa, aku ikhlas. Tapi bilang kayak gini sambil nangis. Ya. Itu. Tapi indahnya cinta itu di situ. Saya sering ceritakan kalau Romeo dan Juliet itu sukses kawin, terus punya anak, mikir cari kerja kemana, kemudian mau terus tidak jadi romantis. Jadi romantis itu ada susahnya, ada sulitnya, terus tidak nyambung, itu kan luar biasa. Sampai hari ini kamu ingat. Kayak film Titanic itu karena tidak jadi, yang terakhir yang satu meninggal itu kan rasanya terbayang-bayang, kasihan ya. Tapi coba terus sama-sama sukses, selamat, terus kawin, itu mungkin tidak terlalu mengesankan endingnya. Jadi itulah cinta. Justru keindahannya banyak terlihat saat ada ujian-ujian, bukan saat lancar. Kalau lancar sih biasa, tapi ketika banyak kesulitan, banyak ujian, itu biasanya tambah mantap. Oke, jadi ya Khairil Anwar sendiri ngalami patah hati, jatuh cinta dengan banyak perempuan. Seperti saya ceritakan di depan tadi, ada beberapa puisinya. Kalau menurut puisinya ada sekitar 11 orang. Dan gairah muda memang ada cerita ininya pasti. Di Ahmad Wahid kemarin juga ada, Mbah Kiai Wahid kemarin juga ada. Mbah Kiai Wahid jatuh cintanya sama, saya lupa itu putrinya Kiai. Waktu ada mantenan, terus ada putrinya seorang kiai yang bagian nganter-nganter makanan itu. Kemudian ternyata pulangnya si putri ini keliru masuk mobilnya Yai Wahid. Nah, dari situ terus ada cerita jatuh cinta terus menikah. Ji juga begitu. Jadi kalian yang muda-muda, biasa kalau kalian jatuh cinta, itu normal, wajar. Nikmatilah mumpung masih muda. Nanti kalau sudah nikah, semoga tidak jatuh cinta lagi. Iya. Iya, itu kalau sudah nikah jatuh cinta lagi biasanya sumber masalah. Iya, kalau nanti sumpek, stres. Oke, ini juga terkenal doa. Jadi Khairil Anwar ini banyak orang bilang kalau dalam biografinya beliau tidak terlalu
religius. Jadi tidak terlalu dekat dengan agama, tapi sebagaimana momen-momen cinta, setiap orang juga punya momen-momen spiritualnya sendiri. Bahkan ada cerita waktu sebelum meninggal, Khairil Anwar ini mengucapkan Tuhanku, Tuhanku. Jadi spiritualitasnya muncul. Jadi ada momen ketika orang butuh sesuatu yang lebih besar, yang bisa menolongnya, bisa melindunginya. Itu momen-momen spiritual. Nah, dialami juga oleh Khairil Anwar. Oke, doanya ya kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termenung aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Ini satu bait pertama itu kan ada kesan dia sedang tafakkur sendirian, kemudian merasakan kehadiran Tuhan. Bagian awal. Kemudian di bagian keduanya, Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Nah, ini momen kalau dalam agama namanya momen muhasabah. Setelah itu aku menyadari diriku. Begitu aku sadar, ternyata aku ini sudah remuk, ya Tuhan. Rusak semua hidupku, aku hilang bentuk. Itu kesadaran-kesadaran spiritual yang hadir di momen muhasabah. Kemudian yang ketiga, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Jadi ini kesadaran bahwa aku tidak ada di tempatku yang seharusnya. Yang aku lakukan mungkin tidak sesuai dengan kehendakmu. Itu momen, saya bilang tadi, momen muhasabah, ketika orang sadar keberadaannya. Dan yang terakhir, solusinya apa? Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Jadi ini akhirnya apa? Aku sudah hancur, aku sudah rempuk. Aku ada di wilayah yang aku seharusnya tidak di situ. Dan aku tidak berdaya mengatasinya. Satu-satunya yang bisa mengatasi hanya Engkau. Maka aku berdiri di depan pintumu, tak akan berpaling lagi. Jadi hanya Allah yang bisa menolong. Oke, jadi seorang Khairil Anwar juga punya momen spiritualnya sendiri. Kalian juga begitu, kejarlah momen-momen hidupmu, jangan dilewatkan, mumpung masih muda. Jadi kemudaan itu kan salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah, jangan sampai kelewat, sumbernya penyesalan. Banyak orang yang menemui kesulitan di hari tua atau menemui masalah di hari tua, terus kenapa aku dulu muda, tidak begitu. Jadi kalian ambil pelajaran dari hidupmu sendiri. Mungkin ada momen-momen zaman kamu SMA atau zaman kamu SMP yang wah, harusnya aku dulu begitu zaman SMA atau SMP. Tapi sekarang sudah telat, sudah mahasiswa, sudah semester akhir, sudah mau ke DO, tidak bisa. Karena ya kamu tidak jeli membaca momen-momen itu. Momen spiritual juga begitu. Begitu ada kerentek spiritual misalnya, mungkin kamu merasakan tiba-tiba, ya Allah, rasanya kok dosaku banyak ya, aku habis ini. Nikmati itu, kejar itu, dalami itu.
Mungkin setelah kamu sadar punya banyak dosa, terus segera kamu, aku ingin mendekat ke Allah ini, mumpung ada gerennya sekarang. Kalau kemarin kan sholatnya, pendekatannya, ngajinya formalitas saja, tapi ini mumpung rasa ini sedang muncul, nikmati, kemudian rasakan sedalam mungkin untuk hidupmu. Jangan sampai momen ini lewat. Kamu kan kadang-kadang misalnya dengar lagu apa, terus momen itu datang sehingga kamu sadar, nangis tidak terasa, kayak gini, nikmati ini. Kemudian masuki untuk perbaikan hidupmu. Jangan sampai lewat, termasuk momen jatuh cinta tadi. Jangan sampai lewat. Saya tidak tahu kamu momen jatuh cinta itu ketemunya sekarang apa dulu waktu kuliah. Waktu SMA. Saya dulu SMA laku loh Pak, sekarang enggak lagi. Misalnya, berarti kelewat momennya, momen jatuh cintanya. Saya dulu waktu SD ganteng loh Pak, tapi sekarang sudah enggak. Misalnya, berarti momen gantengnya sudah lewat. Jadi termasuk ini, kalau Khairil Anwar sih karena dia puisi, ahli puisi, pintar bikin syair. Ya, momen religius, momen spiritual itu lahirnya di puisi yang judulnya doa. Kalian juga boleh bikin puisi, yang penting nikmati momen itu untuk dirimu. Karena kadang-kadang banyak orang melewatkan momen-momen tertentu dalam hidupnya. Terus aku berkaca. Ini sebenarnya tandingannya yang aku tadi. Ini muka penuh luka, siapa punya? Ku dengar seru menderu dalam hatiku, apa hanya angin lalu? Lagi lain pula menggelepar tengah malam buta. Ah, segala menebal, segala mengental, segala tak ku kenal. Selamat tinggal. Itu saya bilang tadi, banyak puisi-puisinya Khairil Anwar yang akhirnya adalah kepergian, kematian. Jadi aku berkaca itu ya mirip tadi ya, momen ketika merenungi kehidupannya sendiri. Jadi aku berkaca, ini muka penuh luka, siapa yang punya? Kalian pernah ndak ngambil kaca terus berkaca tapi ndak ada urusan dengan kamu ganteng apa ndak? Kalau itu kan sudah jelas. Kamu coba lihat wajahmu, renungi wajahmu. Biasanya masuknya ke selanjutnya kamu merenungi kehidupanmu. Siapa sih aku ini? Kamu lihat kadang-kadang wajahmu bisa berubah. Kalau kamu tatap terus menerus di kaca, kamu boleh coba nanti malam ya, tapi jangan takut sendiri. Lampunya jangan terlalu terang. Tatap wajahmu dalam-dalam. Sambil tadi kalau dalam agama muhasabah. Jangan kaget kalau nanti ada perubahan-perubahan wajahmu. Oke. Ini muka penuh luka, siapa yang punya? Ku dengar deru menderu dalam hatiku. Jadi masih banyak hasrat, masih banyak keinginan. Tapi apa pentingnya? Sementara segala menebal, segala mengental. Sementara lingkungan sekeliling kita berjalan tanpa bisa kita kontrol. Segala tak ku kenal. Termasuk mungkin nanti puncaknya ya dirinya sendiri. Wong tadi tanya siapa aku. Cuma ini terus tiba-tiba belok, keputusannya ya sudahlah kalau gitu selamat tinggal. Nah itu gayanya Khairil Anwar, sering-sering begitu tiba-tiba berbelok. Oke. Kalau ini puisi 17-an juga, tentang Pangeran Diponegoro. Saya tidak perlu baca ya, ini membacanya harus semangat,
keras. Makanya tadi yang Karawang Bekasi saya lewati, Diponegoro juga harus saya lewati. Karena daripada nanti kamu tertawa, tidak pantas saya membaca. Bukan tidak pantas, tidak bakat teriak-teriak maju, serang, terjang. Itu kan harusnya kamu mantap. Kalian yang lebih mampu, yang masih muda. Kalau saya kan sudah tua. Jadi baca sendiri Diponegoro, resapi. Jadi ini sebenarnya momen ketika Khairil Anwar merasa butuh suntikan semangat. Ketemunya, benchmarknya ketemu Diponegoro. Makanya kalimatnya, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Jadi keberadaan pemahaman Khairil terhadap Diponegoro dijadikan api. Bara kagum menjadi api. Sebenarnya ini kalimat luar biasa kalau untuk hari ini. Kamu kan kagum mengidolakan banyak orang, banyak tokoh. Apakah itu artis Korea, apakah itu bintang film, apakah itu macam-macam yang kamu kagumi. Cuma kadang-kadang kekaguman kita tidak jadi api. Jadi api itu jadi gairah, jadi semangat untuk melakukan kebaikan dan memperbaiki hidup. Jadikan bara kagum itu jadi api. Banyak bara kagum yang hanya melahirkan fanatisme, pengidolaan. Jangan salah, idola itu dari kata-kata idol. Idol itu berhala. Jadi ketika seseorang memberhalakan sesuatu, mengidolkan sesuatu, itu biasanya terus right or wrong, pokoknya benar salah idolaku. Kalau idolanya dikritik, marahnya luar biasa. Itu berarti sudah idol. Hendaklah bara kagum jadikan api. Alhamdulillah kamu punya idola, punya panutan. Jadikan panutan ini apimu, semangatmu. Bukan tempat bersandar kayak tadi yang membuatmu tidak mandiri. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Kalimat yang banyak dipakai orang yang selanjutnya itu, sekali berarti sudah itu mati. Jadi kalian dalam hidup ini tidak usah terlalu banyak mancang target-target yang luar biasa. Bikin saja hidupmu berarti untuk orang lain. Wong ya umur kita terbatas. Jadi bikinlah dirimu, saya ingin bermanfaat Pak untuk bla bla bla, sudah. Setelah itu tidak apa-apa, sudah selesai, tidak apa-apa, asal hidupmu berarti. Jangan terlalu banyak rencana yang tidak mungkin terpenuhi, tapi rancanglah sesuai kadar yang kamu mampu. Karena setelah itu pasti mati. Manusia hari ini kan usianya paling 70-an lah kurang lebih. Alhamdulillah kalau nyampe 70 itu. Di bawahnya banyak banget. Sekarang yang muda-muda banyak, lebih banyak. Statistik terbaru yang meninggal lebih banyak yang muda. Yang tua-tua itu biasanya malah awet. Orang kadang yang sudah sakit lama tidak meninggal-meninggal. Yang mahasiswa main trek-trekan terus sekaligus berapa, terus meninggal. Jadi kalian tidak usah merasa saya masih muda Pak, masih lama. Tidak. Berarti apa? Bikin hidupmu berarti sekarang. Tidak usah nunggu besok, tidak usah nunggu nanti. Kan saya matinya masih lama Pak, kata siapa? Ya kan, bisa jadi lebih dulu kalian, atau bisa jadi kalian lebih dulu nantinya. Jadi bikin hidupmu berarti mulai sekarang. Apa yang bisa menurutmu membuat hidupmu jadi berarti, lakukan sekarang. Jangan nunggu besok. Siapa yang bisa menjamin sesudah itu matinya masih lama? Siapa tahu bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, siapa yang tahu. Maka rancanglah keberartian dirimu mulai sekarang.
Oke, kalau ini puisi perjuangan, maknanya bisa ditangkap. Kalau ini tentang suara malam, ini juga puisi yang jenisnya muhasabah, mengadu mendekat pada Allah. Dunia badai topan, manusia mengingatkan kebakaran di hutan. Jadi kemana? Untuk damai dan reda, mati. Barangkali ini diam kaku saja, dengan ketenangan selama bersatu, mengatasi suka dan duka, kekebalan terhadap debu dan nafsu, berbaring tak sadar seperti kapal pecah di dasar lautan, jemu dipukul ombak besar. Atau ini peleburan dalam tiada, dan sekali akan menghadap cahaya. Ya Allah, badanku terbakar segala samar. Aku sudah melewati batas. Kembali, pintu tertutup dengan keras. Itu sama kayak yang di depan tadi, orang yang hidup ini sedemikian kacaunya, hidup ini sedemikian rumitnya. Alam semesta memberi topan badai, manusia membakar-bakar. Diri kita sendiri juga sudah tidak bisa lagi damai, tidak bisa lagi reda. Mati saja mungkin lebih bagus. Nah, itu kan kalimatnya Khairil Anwar. Tapi peleburan dalam tiada, dan sekali akan menghadap cahaya. Ya Allah, badanku terbakar segala samar. Aku sudah melewati batas. Kembali, pintu tertutup dengan keras. Jadi ini ada nada pesimis, ada nada pasrah pada Allah. Kalau atas usahaku sendiri aku tidak akan bisa kembali. Sedemikian kompleksnya semua keruwetan ini, dan aku terbakar dalam samar. Satu-satunya yang bisa mengatasi, ya Allah, itu suara malam. Terus kalau ini perjuangan juga ya, persetujuan dengan Bung Karno. Ayo Bung Karno, kasih tangan. Mungkin kalau untuk tahun ini kamu bisa ganti persetujuan dengan Pak Jokowi misalnya. Kasih tangan, mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengan bicaramu, dipanggang di atas apimu, digarami lautmu. Mulai dari tanggal 17 Agustus 45, aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, urat ya, jangan aurat. Di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Ini sudah bisa ditangkap maknanya. Sebelum nanti materi terakhir, kalau ini puisi yang saya bilang tadi, banyak orang menyebut ini rasa-rasanya kayak ramalan dia sendiri tentang kematiannya, yang terampas dan yang putus. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku, menggigir juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Dikaret dalam tanda kurung, memang ada tanda kurungnya, daerahku yang akan datang, sampai juga deru dingin. Jadi nanti Khairil Anwar itu meninggal dimakamkan di kuburan, namanya kuburan karet. Cuma sebelum dimakamkan di sana sudah bisa menyatakan daerahku yang akan datang. Oke. Aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang.
dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang, tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Tahun 1949, tepat di usia waktu dia meninggal. Itu sering disebut puisi profetiknya, semacam ramalan kematian. Oke, saya ingin ngasih materi penutup untuk tokoh-tokoh muda. Yang Khairil Anwar sudah kelihatan sosoknya, profilnya. Jadi dari 4 tokoh yang kita bahas bulan ini, kalau kita sambungkan dengan kisahnya para nabi, ada nabi yang dikenal dengan semangat mudanya. Kita belajar dari beliau ya. Ini semacam ringkasan idealnya, yaitu Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa itu nabi yang punya gairah muda luar biasa dan sukses menyelamatkan Bani Israel zaman itu. Oke, cirinya apa? Karakter apa yang dimiliki oleh seorang Musa? Ini yang mau saya sampaikan, yang kelihatannya dimiliki hampir semua oleh tokoh-tokoh muda yang kita bahas bulan ini. Yang pertama adalah kuat mental dan kuat fisik. Itu Nabi Musa. Kalau mentalnya kuat pasti, fisiknya kuat ya. Nabi Musa itu bisa mukul orang langsung tewas sekali pukul. Itu berarti fisiknya luar biasa kuat. Kalian berarti prasyarat pertama untuk mengelola gairah kemudaanmu adalah kelolalah mental dan fisikmu. Yang pertama itu. Yang kedua, seorang Musa adalah, kalau dalam riwayat hidupnya, sebelum sukses menjalani Nabi, sejak beliau bayi sudah dipisahkan dari orang tuanya. Ya karena zaman itu kan zaman itu Fir'aun itu ingin bunuh semua anak laki-laki, dia dipisahkan dari orang tuanya. Jadi perjuanganmu untuk sukses itu harus kamu mulai sendiri. Jadi pelajaran dari kisahnya Musa adalah jangan tergantung pada siapapun, bahkan orang tuamu sendiri. Rancanglah masa depanmu. Berjuanglah sejak sekarang. Bahkan Nabi Musa berjuang sejak bayi. Dia harus dipisahkan dari orang tuanya. Yang ketiga, dalam perjuangan itu pasti harus ada yang dikorbankan. Tidak ada yang tidak. Nabi Musa kecil harus mengorbankan lidahnya. Masih ingat cerita ya ketika Nabi Musa menelan bara. Jadi untuk menunjukkan kepada Fir'aun bahwa ini anak, kalau cerita zaman saya kecil dulu waktu digendong oleh Fir'aun, karena dia diangkat anak oleh istrinya Fir'aun, itu Nabi Musa itu mungkin sudah ngerti kalau Fir'aun besok musuhnya, jadi jenggotnya ditarik sampai sampai Fir'aun ketakutan, mau dibanting sama Fir'aun. Itu tiba-tiba katanya istri, Linda, kok dibanting wong anak kecil? Anak kecil itu ya biasa gitu, wong dia masih belum paham, akalnya belum jalan. Masa dia belum paham? Kalau nggak percaya buktikan aja, kasih roti sama bara api. Ceritanya si Nabi Musa ingin ngambil roti, ya biasa anak normal juga kalau dikasih roti sama api ya tetap ngambil roti. Tapi sama Allah diarahkan untuk ngambil bara api, sehingga
Fir'aun tidak curiga bahwa anak kecil ya memang biasanya begitu, ditelan, dan ini nanti mengorbankan lidahnya Nabi Musa. Jadi ada cerita bahwa Nabi Musa ini tidak terlalu fasih kalau berdakwah, kalau mengajak orang. Kemudian yang ketiga, harus mau mengembara. Mengembara itu berarti ya meluaskan wawasanmu. Nabi Musa itu meskipun diangkat anak oleh Fir'aun kan nantinya lari mengembara sampai diambil menantu mengembalakan ternaknya Nabi Syu'aib, diambil menantu Nabi Syu'aib. Ini mengembara. Jadi anak muda tidak boleh jadi katak di bawah tempurung. Khairil Anwar ya sempat ke luar negeri, Ji juga suka naik gunung, sempat ke Amerika, apalagi Kiai Wahid, apalagi Ahmad Wahid. Jadi jangan jadi katak di bawah tempurung. Mengembara berarti juga meluaskan wawasan, baik secara fisik maupun secara mental. Secara mental berarti banyaklah membaca, biar bekal perjuanganmu banyak. Saya sering bilang ilmu itu kayak senjata. Semakin banyak ilmumu, semakin banyak senjatamu. Jadi mengembaralah. Kemudian yang keberapa tadi lupa. Selanjutnya, jadi ini perjuangan untuk orang-orang muda ya. Ambil waktu khusus untuk, seperti sering saya bilang, muhasabah, merenung. Kalau Nabi Musa, beliau sampai ada cerita 40 hari naik ke bukit Tur Sina. Ini kalian juga begitu. Ambil momen dalam hidupmu untuk muhasabah, karena kamu tidak tahu kualitas dirimu meningkat apa tidak kalau kamu tidak ngukur. Kamu layak berjuang apa tidak kalau kamu tidak berpikir tentang dirimu. Passionmu apa? Kenapa kamu tidak bisa memutuskan saya harus jadi apa, passionku apa, Pak? Wong kamu nggak pernah berpikir tentang dirimu. Ambil momen untuk muhasabah. Terus kalau sudah, ketika kalian sadar dengan dirimu setelah muhasabah, cari relasi, cari teman, cari pendukung yang tepat untuk perjuanganmu. Jangan cari teman yang melemahkan semangatmu. Maka Nabi Musa berdoa untuk diberi Nabi Harun. Ada cerita kenapa Nabi Musa memilih Nabi Harun, karena beliau, saya bilang tadi, ada kelemahan mungkin di kefasihan lidahnya. Nah, yang pintar ceramah, pintar memberi motivasi Nabi Harun. Maka Nabi Musa meminta untuk diberi teman Nabi Harun. Jadi fungsi teman penting. Bahwa kalian ingin mandiri, berjuang sendiri ya, tapi bareng-bareng lebih enak. Kemudian yang terakhir, mungkin dengan semua prasyarat di awal tadi kalian sudah sukses, tapi jangan lupa tidak ada puncaknya sukses. Kalian masih terus bisa lebih baik, lebih baik. Yang kalian capai hari ini yang menurutmu sudah sukses, itu bisa jadi masih jauh. Contohnya ketika Nabi Musa oleh Allah diarahkan untuk bertemu Nabi Khidir. Itu kan ada cerita kenapa Nabi Musa oleh Allah diarahkan untuk bertemu Nabi Khidir. Karena satu ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, ada ndak yang lebih sukses, lebih pintar dari aku di muka bumi ini? Tapi terus diarahkanlah, coba temui hambaku di pertemuan dua laut. Akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir. Dari situ Nabi Musa sadar, iya ya, ternyata jangkauan yang menurutku sudah luar biasa, perolehan yang menurutku sudah luar biasa, ternyata masih ada lagi yang di atas itu kalau Allah mengizinkan. Berarti orang tidak boleh sombong. Jadi itulah bekalmu
Yang kelihatannya kualitas ini dimiliki juga oleh 4 tokoh besar yang kita kaji bulan ini untuk sukses sebagai anak muda. Sebagaimana pelajaran yang kita tarik dari Nabi Musa alaihi salam. Mulai kekuatan fisik sampai nanti puncaknya jangan merasa besar, merasa sombong. Kalau kalian punya kualifikasi ini, insya Allah nanti hidupmu akan sukses ke depannya. Oke, kita akhiri sesi tokoh-tokoh muda. Semoga banyak pelajaran yang bisa kalian teladani. Bulan depan, bulan September, kita mulai berpikir agak dalam sedikit ya. Kita bahas yang memenuhi permintaan juga. Bulan depan kita bahas tentang seni. Ya, estetika dan seni. Kita ambil 4 tokoh. Yang pertama Ismail Faruqi, yang pernah menulis seni tauhid. Yang kedua Sayyid Hussein Nasr, ya, yang menulis spiritualitas dan seni Islam. Yang ketiga Muhammad Iqbal, yang juga banyak membahas tentang seni dalam Islam. Dan yang terakhir Hasrat Inayat Khan, yang menulis dimensi mistik, musik, dan bunyi. Oke, jadi minggu depan kita ambil tema estetika, agak dalam sedikit tapi tidak apa-apa ya, biar senjata kita makin ampuh, khususnya untuk wilayah seni. Oke, saya kira itu untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.